Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Novira Syifa Dewi, NPM 18124435. Di sini saya akan menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Landasan dan Tujuan Pendidikan Holistik Komprehensif. Pelaksanaan pendidikan yang cenderung mengutamakan aspek kognitif dan meninggalkan aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan terlampau mengutamakan kecerdasan intelektual, keterampilan dan panca indera, dan kurang memperhatikan kecerdasan emosional dan spiritual, sosial, dan berbagai kecerdasan lainnya. Akibatnya, dari keadaan yang demikian tersebut, lulusan pendidikan menjadi pincang, terpecah, dan tidak utuh. Kecenderungan pendidikan yang demikian itu tampak terlihat pada program pendidikan dan kurikulum, proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam merancang dan merumuskan konsep pendidikan harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yang bersifat holistik, terutama pendidikan agama dan filsafat. Merancang dan merumuskan konsep pendidikan kurang melibatkan berbagai pendekatan yang bersifat holistik, terutama pendekatan agama dan filsafat. Konsep pendidikan yang dilaksanakan saat ini hanya berdasarkan pada pendekatan keilmuan tertentu seperti pendekatan psikologi, ekonomi, sosial, dan lainnya yang antara satu dengan yang lainnya berdiri sendiri-sendiri. Keadaan demikian menyebabkan pendidikan menjadi terfragmentatif, mengingat setiap keilmuan tertentu cenderung bersifat spesifik dan mengutamakan pendekatannya sendiri. Hal ini berbeda dengan pendekatan agama, Islam, dan filsafat yang melihat suatu masalah secara utuh dan komprehensif. Oleh karena itu, pentingnya kiranya bagi kita para pendidik untuk mengetahui bagaimana pendidikan Islam yang dilakukan melalui pendekatan holistik dan komprehensif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam dan menjawab tantangan globalisasi, khususnya pada dunia pendidikan yang selalu menimbulkan permasalahan yang kontemporer. Kemudian kita masuk ke landasan pendidikan Islam holistik komprehensif. Pendidikan holistik komprehensif memiliki beberapa landasan dasar, yaitu landasan normatif, filosofis, psikologis, sosiologis, epistemologis, dan historis. Dan di antara beberapa landasan tersebut yang menjadi dasar pemikiran pendidikan Islam komprehensif adalah landasan normatif. Secara normatif, pendidikan holistik komprehensif dapat dijumpai dalam berbagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan Tuhan, serta penjelasan yang diberikan para nabi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Yang kedua, Quran Surah Saba ayat 28, "Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Dalam ayat-ayat tersebut terdapat kata kafah yang artinya seluruhnya, yaitu mengandung arti seluruh ajaran Islam, yakni dimensi akidah, ibadah, muamalah, atau dimensi iman, Islam, ihsan, atau dimensi teologi, ritual, dan filosofis. Dan juga memeluk Islam bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga keyakinan dan perbuatan. Selain itu juga terdapat kata insan yang mengacu kepada manusia, selain pada dimensi proses kejadiannya, juga mengacu kepada manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Istilah Al-Nas yang mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial, dan Al-Bashar yang mengacu kepada manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki sifat dan panca indera, yang memiliki fisik dan panca indera. 3. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak hanya akan melihat rupamu, melainkan juga pada hati dan perbuatanmu." Setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah atau rasa ingin tahu, rasa suka pada kebaikan, etika, dan rasa keindahan, estetika. Perpaduan antara ilmu, etika, dan keindahan itulah yang akan membentuk manusia yang cerdas, yang dilandasi dengan nilai akhlak dan kelembutan hati.
Yang kedua, tujuan pendidikan Islam holistik komprehensif. Sedangkan tujuan pendidikan Islam holistik dan komprehensif adalah untuk menyempurnakan proses transformasi pendidikan dan memberdayakan interaksi keilmuan yang dinamis, memfokuskan tujuan demi pendekatan masa depan, memanfaatkan kemampuan dasariah, mengolah pengalaman siswa bercorak kontekstual, menumbuhkan spiritualitas anak, mewujudkan pribadi berintegritas, mengenalkan seni holistik untuk penggalian metodologi pembelajaran, menjawab tantangan pendidikan, mengkritisi penelitian tindakan kelas, pemberian hak otonomi penuh pada sekolah. Model pendidikan ini menerapkan teori-teori sosial, fisik, dan emosi yang berpikir kreatif secara mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun seluruh dimensi manusia dengan pendekatan pada pengalaman belajar yang menyenangkan dan inspiratif untuk siswa. Menjalankan pendidikan konsep ini, guru akan diperlengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis mengenai pendidikan yang patut dan menyenangkan. Pembelajaran yang ramah otak. Pendidikan Islam holistik komprehensif ini bertolak dari filsafat tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam jagat raya, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Itu tadi penjelasan dari isi makalah saya yang berjudul Landasan dan Tujuan Pendidikan Holistik Komprehensif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.